Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saya berbahagia, saya bersukacita bertemu dengan saudaraku sekalian dalam sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30 dikatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Ini adalah pernyataan iman dari Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya. Siapa yang tidak tergoda dengan hidup bermegah? Acap kali banyak manusia mencari kemegahan di dalam kehidupan ini. Namun bagi Paulus, apa itu bermegah? Tidak ada pengertian lain bermegah itu dalam pernyataan Apostel Paulus selain daripada hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, dikatakan, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Mungkin agak susah kita mengerti ini. Kenapa bisa orang bermegah di dalam kelemahan? Bagi Paulus, mengenal diri bahwa dia adalah lemah, justru itulah yang menjadi pintu menerima kemegahan dari Allah. Ketika saya menyadari diriku lemah, maka itulah saatnya saya untuk mengakui keberadaan Allah di dalam kehidupanku. Saya tidak bisa melakukan semua hal. Saya memiliki keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itulah saya selalu mau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan saya. Supaya Tuhan memberikan saya daya di dalam kelemahanku yang ada. Kalau saya tidak mengenal diriku sebagai orang yang lemah, saudaraku, mungkin saya akan mengandalkan apa? Kekuatan saya, kecerdasan saya, maupun segala yang ada di dalam diri saya. Itu yang saya andalkan. Tetapi syukur kepada Tuhan, orang yang mengenal kelemahannya, itulah sebagai awal untuk mengakui keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam pengertian, tanpa Allah, saya tidak mampu melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Tanpa Allah di dalam seluruh aktivitas, saya tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, bermegah atas kelemahan yang ada. Itulah pemahaman dari Rasul Paulus, melihat dirinya sebagai orang yang lemah. Dan pada saat yang sama, dia memohon kehadiran Allah dan dia mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah di dalam Yesus Kristus memberikan dia kekuatan, memberikan dia daya, memberikan dia kemampuan. Sehingga dalam kesaksian hidup sebenarnya saudara-saudaraku, segala sesuatu bisa saya lakukan adalah karena Allah selalu ada di dalam diri saya. Demikianlah saudara-saudaraku, Rasul Paulus memahami kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan kehidupan secara sekuler di dunia ini. Dan ini jugalah yang menjadi pesan kepada kita saudara-saudaraku. Kalau kita melihat dan sadar akan kelemahan kita, maka di sanalah kita mau datang, mau berjumpa dan memohon supaya Tuhan hadir menguatkan kita. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, justru dia saudara-saudaraku akan bermegah di dalam kehidupan ini. Kemegahan kita bukan atas pencapaian banyak hal, bukan atas pencapaian keberhasilan-keberhasilan. Kemegahan kita saudara-saudara bukan perolehan harta-harta duniawi ini, materi-materi yang diinginkan oleh dunia ini. Tetapi kemegahan kita saudara-saudaraku ketika merasakan dan mengakui hanya Tuhanlah sebagai pendorong yang memberikan motivasi, kekuatan, dan daya untuk meraih kehidupan di sini maupun kehidupan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga. Biarlah di dalam hidup ini kami mengenal akan kelemahan kami, keterbatasan kami. Dengan demikian, kami selalu mau hadir dan rindu bertemu, berjumpa dengan Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Ketika penyerahan diri ini kami lakukan, kami mengakui dan mempersaksikan
bahwa segala sesuatu adalah karena Tuhan. Kemegahan kami adalah karena kami memiliki Tuhan yang sanggup memberikan kami kehidupan. Tidak ada yang lain. Terpujilah namamu, berkatilah seluruh umatmu, jemaatmu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka di dalam kehidupan ini mengenal kelemahannya. Dan dengan mengenal kelemahan itu, mereka mau secara sungguh-sungguh untuk datang bersembah sujud kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Selamat beraktivitas saudaraku.